A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amin. Oke, kita lanjut. Setelah Yanya keluar, Rian segera mengunci pintu dari dalam dan melompat keluar dari jendela. Rian berjalan mengendap-endap, berjalan menuju ke rumah Libeb. Sesampainya di rumah Libeb, Rian mengintip dari celah-celah dinding papan itu. Ternyata itu kamar orang tua Libeb. Lalu Rian berpindah mengintip kamar lainnya, dan dia melihat Libeb menangis. Rian segera masuk ke bawah rumah dan berhenti tepat di bawah Libeb. Libeb, bisik Rian seraya mengetuk pelan lantai papan itu. Libeb mengintip di sela-sela lantai papan itu. "Ngapain kamu kesinian?" tanya Libeb. "Bagaimana pipimu? Masih sakit?" tanya Rian. "Sudah berkurang," jawab Libeb. "Lib, ikut aku sebentar yuk," ujar Rian. "Kemana?" tanya Libeb. "Ikut saja," ujar Rian. "Tunggu sebentar," ujar Libeb seraya berjalan pelan ke arah jendela. Dengan hati-hati, Libeb membuka pintu jendelanya pelan-pelan. Rian sudah menunggunya di bawah jendela itu. "Loncat saja ke arahku," ucap Rian pelan. "Aku takut nanti tidak bisa naik lagi," ucap Libeb. "Nanti ku bantu kau naik," bujuk Rian. Libeb pun melompat ke arah Rian. Tuk! Libeb jatuh tepat di atas tubuh Rian. "Aduh!" ucap Rian meringis. Maaf," dan menarik tangan Libeb. "Kita mau kemana?" tanya Libeb. "Ke rumahku." "Kau diam saja. Ibu dan ayahku tadi ingin pergi mandi," ujar Rian. "Jangan, nanti kau bisa kena masalah lagi. Kalau kau ingin bicara saja di sini," ujar Libeb menahan tangan Rian. "Kalau di sini nanti ada yang lihat lagi," ujar Rian. Libeb mengikuti Rian. Sesampainya di rumah Rian, Rian mengajaknya ke arah jendela kamarnya. "Kau naik duluan, aku akan membantumu," ujar Rian. "Aku takut," ujar Libeb. "Ada aku, kau tidak usah takut. Lagi pula, ayahku tak mungkin menakutimu," gurau Rian. "Naik saja cepatlah," ujar Rian mengangkat tubuh Libeb. Sesaat kemudian mereka berhasil masuk lewat jendela. "Libeb, aku mencintaimu. Apa kau mau menikah denganku?" tanya Rian penuh harap. "Apa kau sudah gila, Yan? Aku kan Jangan katakan sekedut itu," ujar Rian menutup mulut Libeb. "Kita nikah batin saja," bujuk Rian. "Maksudnya?" tanya Libeb. "Apa kau tidak tahu?" tanya Rian. Libeb menggeleng pelan. Rian tersenyum, lalu menjelaskan ucapannya tadi. "Jangan, Yan, aku takut," ujar Libeb seraya membuka jendela Rian, bermaksud ingin pulang. "Hati-hati loh, siapa tahu di luar ada ayahku menunggumu. Kalau kau dibawa ke jurang oleh ayahku, aku tidak bisa berbuat apa-apa, Lib," ucap Rian. Libeb mengurungkan niatnya karena takut. "Jangan begitu, Yan. Itu orang tuamu. Yang dijadikan bahan untuk menakut-nakuti orang dong," ujar Libeb seraya duduk. "Aku tahu, dan aku tidak bermaksud menakutimu, sayang. Tapi kau kan pernah ditolong oleh ayahku dulu. Bukan tidak mungkin kan kalau dia mengenali wajahmu," ujar Rian tersenyum sinis. "Kalau begitu, antarkan aku pulang," ujar Libeb menarik tangan Rian. "Maaf, Lib, tapi kalau kau tidak mau menjawab pertanyaanku tadi, ya terpaksa kau harus tidur di sini sampai pagi," ujar Rian melepaskan pegangan tangan Libeb. "Yan, bukankah dulu aku sudah pernah mengatakan kalau aku menyukaimu, tapi kaunya saja jual mahal padaku? Padahal andai dulu kau tidak jual mahal, mungkin aku terselamatkan dari perjodohan itu. Tapi semuanya sudah terlambat," ujar Libeb. "Tidak ada kata terlambat, Lib," ujar Rian. "Aku bisa saja membunuh suami gendutmu itu kalau kau mau," ujar Rian. "Plak! Au! Kenapa kau menamparku?" ujar Rian. "Ucapanmu menakutkan. Aku takut kau kesurupan," jawab Libeb. "Gila, aku masih sadar begini dibilang kesurupan," ujar Rian kesal. "Bagaimana, Lib?" tanya Rian. "Aduh, kau kan tahu aku sudah menikah. Walaupun aku belum pernah tidur bersama lelaki gendut itu, tapi aku tetap istrinya," ujar Libeb. "Berarti kau masih?" ujar Rian tersenyum. "Apa?" tanya Libeb. "Masih seperti yang dulu," ujar Rian tersenyum.
Aku semakin takut di sini. Matamu itu jangan menatapku seperti itu, Yan. Aku takut, ujar Libeb memalingkan wajahnya. Siapa suruh kau mau ikut aku? Kau tahu, aku sebenarnya bukan Rian, ucap Rian melotot menakuti Libeb. Ya Allah, ujar Libeb meringkuk seraya menutup wajahnya dengan kedua belah tangannya. Dasar penakut, ujar Rian memeluk Libeb. Rian, lepaskan, kau sudah menakut-nakuti aku. Aku mau pulang sekarang, isak Libeb. Sayangnya, aku tidak mau mengantarkanmu. Pulang saja sendirian, kalau kau berani, ujar Yan terus memeluk Libeb. Yan, kalau kau marah karena kerugian keluargamu tadi, aku janji akan mengembalikan uang itu. Dan aku akan bekerja keras untuk mengembalikan uang itu padamu. Aku janjian, tapi tolong, jangan buat aku seperti ini. Aku kira kau berbeda dari laki-laki lain, ternyata kau sama saja. Kau merasa dirugikan karena aku, dan sekarang kau menagih semua itu padaku dengan caramu seperti ini, isak Libeb. Rian melepaskan pelukannya. Maaf Lib, maaf, sungguh semua ini tidak ada sangkut pautnya dengan uang itu. Aku melakukannya karena aku mencintaimu, ujar Rian. Bohong, kalau kau memang mencintaiku, kau tidak mungkin mengajakku berzina. Bahkan suamiku saja tidak pernah memaksaku selama ini, isak Libeb. Maaf, aku benar-benar minta maaf sudah membuatmu tersinggung. Aku benar-benar sayang kamu, ucap Rian seraya mencium kepala Libeb. Plak! Libeb menampar wajah Rian. Rian menggeretakkan giginya marah. Kemudian Rian mendorong tubuh Libeb menarik pakaiannya. Tolong, tolong, teriak Libeb menangis. Diperlakukan sekasar itu oleh pemuda yang dia cintai. Rian menutup mulut Libeb dengan kain dan menelanjanginya. Gadis itu berusaha berontak, namun semuanya sudah terlambat. Aku lebih dulu mencintaimu dan kau pun mencintaiku. Tidak ada yang boleh memisahkan kita. Sekarang kau harus ikut aku pulang ke tanah kelahiranku, ujar Rian duduk di dekat Libeb. Kau gila. Sekarang aku benar-benar menciummu, Yan. Aku menyesal sudah mencintai iblis sepertimu, bentak Libeb. Kau bilang aku iblis, ujar Rian mengulang kata-kata itu seraya hendak menampar wajah Libeb. Namun itu dia urungkan. Rian memijat kepalanya sendiri. Lalu sekarang apa maumu? Tanya Rian lembut. Aku mau pulang, ujar Libeb. Lihatlah darah ini. Kau sudah menjadi istriku. Lagi pula bajumu robek. Kau tidak bisa pulang, ujar Rian. Aku ingin pulang, Yan. Aku mohon, isak gadis itu. Rian mengambil tasnya. Ini pakai bajuku. Nanti ku antarkan kau pulang. Kalau si gendut itu menceraikanmu, kabari aku. Aku akan segera menikahimu, ujar Rian seraya memberikan baju dan celananya. Libeb memakai baju Rian dan menyapu air matanya. Yan, setelah ini jangan pernah menemuiku lagi, ujar gadis itu menunduk. Aku tidak berjanji, yang pasti aku tidak akan menikah kecuali denganmu. Aku yang merusakmu dan aku yang harus bertanggung jawab, ujar Rian seraya menyentuh pipi Libeb. Libeb berjalan ke arah jendela kamar Rian, namun Rian segera menarik Libeb. Itu ayah dan ibuku sudah datang, ujar Rian. Kau sembunyi dulu, ujar Rian sembari berdiri di depan jendelanya. Kenapa kau buka jendelamu malam-malam seperti ini, Yan? Tanya Suri. Rian segera menutup jendelanya. Rian, maafkan Ina, Nak, ujar Suri seraya mengetuk pintu kamar anaknya itu. Sudah, besok saja, mungkin dia masih marah, ujar Bujang. Orang tuaku sudah datang. Sepertinya kita harus menunggu beberapa jam lagi sampai mereka tertidur, bisik Rian. Jangan takut, aku tidak akan meninggalkanmu, bisik Rian. Sekarang kau tidur saja. Nanti kalau sudah aman, aku akan membangunkanmu, bisik Rian. Kenapa kau gelisah? Apa kau ingin buang air kecil? Tanya Rian. Libeb menggeleng. Sakit, ucapnya pelan. Maaf, sini kulihat. Jangan-jangan kau terluka, ujar Rian. Kau ini apa-apaan, Yan? Bentak Libeb menahan kepala Rian dengan kakinya. Jangan keras-keras, ujar Rian mengurungkan niatnya, lalu berbaring di sebelah Libeb. Kau benar, aneh dulu aku tidak jual mahal. Pasti sekarang kita akan terus seperti ini, bisik Rian menatap Libeb. Gadis itu membelakanginya. Kau masih marah? Libeb menggeleng. Lalu apa? Sakit, ucapnya. Sakit apanya? Kau jangan membuatku cemas, ujar Rian. Yan, bagaimana kalau aku hamil? Sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh si gedut itu, ujar Libeb menahan Rian. Tenanglah, aku akan bertanggung jawab. Besok pun, kalau kau mau, aku akan mengatakan semuanya pada ayahmu. Dan untuk suamimu, berikan saja dia uang yang banyak. Pasti dia akan meninggalkanmu, ujar Rian. Kau lihat saja, saat dia babak belur ku hajar, yang terpikirkan mereka hanya Jipen kan? Ujar Rian. Aku takut, Yan, bisik Libeb.
Tidak usah takut, ujar Rian. Beberapa jam kemudian, mungkin subuh, Rian terbangun. Lip, kamu mau pulang kan? Bisik Rian. Iya, jawab Libeb seraya bangun. Ayo, ucap Rian. Libeb bergegas berdiri. Aku turun duluan, ujar Rian. Setelah Rian turun lebih dulu, lalu membantu Libeb turun. Yan, tunggu sebentar, ujar Libeb seraya duduk. Kenapa, Lib? Kamu tidak mau pulang? Tanya Rian. Kepalaku tiba-tiba pusing, Yan, ujar Libeb. Ayo naik, ujar Rian seraya jongkok membelakangi Libeb. Peluk aku, Lib, nanti jatuh, bisik Rian. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di bawah jendela Libeb. Libeb turun dari gendongan Rian. Yan, makasih ya udah nganterin aku. Yan, setelah malam ini jangan temui aku lagi. Jika tentang yang kau lakukan padaku itu, aku sudah ikhlas, Yan, ujar Libeb menunduk. Jangan berbicara seperti itu, Lib. Aku akan terus menemuimu, ujar Yan. Bantu aku naik, ujar Libeb. Rian jongkok dan menyuruh Libeb menginjak pundaknya. Lalu Rian perlahan berdiri. Libeb berusaha naik dan setelah berhasil masuk ke kamarnya, Libeb menutup jendelanya. Berjanjilah untuk terus menemuiku setelah ini, Lib, ujar Rian seraya menahan jendela kamar Libeb. Aku pusing, aku mau tidur, kamu pulang saja, ucap Libeb pelan seraya tersenyum. Rian membalas senyum gadis itu. Rian pun berjalan pulang. Sesampainya di dalam kamarnya, Rian berbaring sembari memejamkan mata, membayangkan gadis itu saat kemudian dia bangun membereskan kamarnya. Keesokan harinya, Rian tidak kunjung keluar kamar. Yan, kau tidak makan? Tanya Suri dari balik pintu kamar Yan. Kalau kau ingin makan, makanlah, Yan. Inai dan Amai mau memeriksa lubang, ujar Suri. Iya, Nay, nanti aku menyusul, jawab Rian. Tidak usah, Yan, kau di rumah saja. Kami perginya cuma sebentar, siang nanti juga pulang, ujar Suri. Rian bangun dan mengintip keluar jendela. Dia melihat orang tuanya sudah pergi. Rian bergegas keluar kamar untuk mandi dan makan. Setelah selesai makan, Rian jalan-jalan melewati rumah Libeb, berharap bisa bertemu Libeb lagi. Namun saat dia melewati rumah Libeb, dia tidak melihat Libeb. Mungkin dia sakit. Batin Rian merasa bersalah. Sebulan setelah kejadian itu, warga dihebohkan dengan penemuan mayat lelaki gendut yang merupakan suami dari Libeb. Dari cerita yang Rian dengar dari warga, suami Libeb itu pergi dengan keadaan mabuk. Dia pamit pergi ke Taluk Lahung dan 2 hari kemudian, lelaki gendut itu ditemukan sudah mati oleh orang yang sedang berburu di dekat jurang itu. Rian tersenyum senang dengan kematian lelaki gendut itu. Baguslah, jadi aku bisa dengan mudah menikahi Libeb, ujar Rian saat itu. Rian dan Bujang pun ikut membantu membereskan peralatan setelah acara penguburan suami Libeb itu. Libeb terlihat tenang dan selalu tersenyum ramah. Sama sekali tidak menunjukkan wajah sedih. Saat Libeb ke dapur, Rian mengikutinya. Lib, apa kau bersedia menjadi istriku? Bisik Rian. Kau gila, Yan, ujar Libeb mendorong tubuh Rian lalu kembali ke dalam rumah. Seminggu setelah kematian suami Libeb, Libeb berkunjung ke rumah Rian. Yan, Rian, panggil Libeb sembari menenteng rantangnya. Calon istriku, sapa Rian saat pintu terbuka. Orang tuamu mana, Yan? Tanya Libeb lembut. Ada di dapur. Kau membawa apa? Ujar Rian. Ini juhu umbut ui dan sambal sarai, ucap Libeb tersenyum. Juhu kesukaanku ini. Ayo masuk, ujar Rian menarik tangan Libeb. Nay, ada Libeb, Nay, ujar Rian. Suri tersenyum ramah karena Libeb. Bagaimana kabarmu, Nak? Tanya Suri lembut. Baik, Cu. Amang kemana, Cu? Tanya Libeb. Tadi pamitnya mau memancing. Mungkin sore nanti baru pulang, ujar Suri. Ini ada juhu umbu, Cu, ujar Libeb. Wah, terima kasih ya, Nak. Nanti Ucu makan, sekarang masih kenyang, ucap Suri seraya tersenyum. Aku makan, Nay, ujar Rian menarik tangan Libeb ke dapur.
Bagaimana pertanyaanku tempo hari saat di rumahmu? Tanya Rian. Aku mau Yan, tapi kau kan tahu aku bekas istri orang. Apa kau mau menikahi balun Bojan atau janda mantan istri Bojan? Ujar Libeb. Lip, kau ingat malam itu kan? Bisik Rian. Aku akan menikahimu Lip. Kau menjaga kesucianmu dengan sempurna. Bahkan suami pun tak kau biarkan menyentuhmu. Tapi aku yang merusakmu. Tidak ada alasan bagiku untuk tidak menikahimu. Kau tinggal katakan, kapan kau siap, aku lamar. Ujar Yan. Yan, mengingat malam itu aku takut jika suatu saat aku sudah menjadi istrimu, kau bisa berbuat kasar padaku seperti malam itu. Ucap Libeb. Kau menamparku malam itu Lib, dan aku berbuat seperti itu hanya karena aku ingin memilikimu seutuhnya. Bisik Rian. Tapi kau sangat kasar, ujar Libeb menatap wajah Rian. Siapapun bisa berbuat kasar sayangku, ucap Rian tertawa. Aku janji, setelah kita menikah, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Ucap Rian seraya menyentuh kening Libeb. Rian, kalau kalian memang ingin menikah, nanti Inai dan Amai akan membicarakannya pada orang tua Libeb. Ujar Suri yang tiba-tiba sudah berada di pintu dapur. Libeb tertunduk, sementara Rian bergegas menyuap makanan. Yan, itu sambal sarai, ujar Libeb dengan wajah meringis melihat Rian menyuap sambal sarai itu. Aku memang suka sambal, ujar Rian berusaha menahan pedas dari sambal sarai itu. Suri tertawa kecil melihat wajah Rian yang memerah. Sejak kapan kau suka sambal, Yan? Tanya Suri tertawa melihat wajah anaknya yang putih itu seketika memerah dan berkeringat. Sejak aku salah makan tadi. Inai mengganggu saja, ujar Rian seraya membasuh wajahnya. Kamu ini Yan, dari tadi Inai lihat kamu juga tidak makan, ujar Suri. Jadi, Inai sejak kapan berdiri di situ? Tanya Rian. Baru saja, ujar Suri seraya berjalan keluar. Lip, ibuku mendengar percakapan kita tadi nggak ya? Tanya Rian. Mana aku tahu, kan Cu Suri tiba-tiba berdiri di situ, jawab Libeb. Aku malu Yan, aku pulang saja ya, ujar Libeb. Baru datang sudah mau pulang, di sini sajalah, nunggu amaiku, bujuk Rian. Memangnya ada apa dengan Mang Bujang? Tanya Libeb heran. Tidak apa-apa, jawab Rian. Bagaimana Lip? Kapan aku boleh melamarmu? Malam ini atau besok? Tanya Rian. Jangan terburu-buru Yan, lebih baik kau pikirkan dulu sebelum menyesal, ucap Libeb menunduk. Aku tidak akan menyesal, percayalah. Aku begini karena aku tidak ingin keduluan orang lain lagi. Kau pun tentu tidak ingin menikah dengan lelaki lain kan? Ujar Rian. Kata dukun beranak, aku ini mandul Yan, ucap Libeb. Dukun beranak dipercaya. Udahlah jangan memikirkan itu. Yang terpenting aku dan kamu jadi suami istri. Cuma itu, yang lainnya belakangan, ujar Rian. Kamu kenapa begitu? Lebih baik kamu tahu dari sekarang, daripada nanti setelah menikah itu malah akan lebih mengecewakan kamu Yan, ujar Libeb. Lalu sekarang bagaimana? Tanya Rian. Apa kau sudah tidak mencintaiku lagi? Tanya Rian lagi. Aku ingin kamu berpikir lagi sebelum mengambil keputusan Yan. Aku tidak ingin nanti setelah menikah kau kecewa karena tidak bisa memberikanmu anak. Dan aku juga tidak ingin kau berpaling dariku, karena aku benar-benar mencintaimu Yan. Aku tidak ingin suatu saat nanti kehilanganmu, ujar Libeb. Sayang, kamu tidak akan pernah kehilanganku, dan aku pun tidak akan pernah mau kehilanganmu. Dengan menikah, kita akan bersama-sama selama hidup kita, ujar Rian. Apa? Ujar Bujang kaget mendengar penjelasan Rian tentang hubungannya dengan Libeb. Kamu benar-benar melakukan itu Yan? Tanya Bujang marah. Aku melakukan itu karena memang aku menikahinya Mai, ujar Rian. Lalu kamu tidak memikirkan betapa malunya aku dan ibumu jika keluarga Libeb tahu tentang hal ini, ujar Bujang marah. Aku minta maaf Mai, ucap Rian menunduk. Bujang terdiam beberapa saat, lalu melihat ke arah Suri yang sedari tadi diam saja. Bagaimana ini Sur? Kita harus melamar Libeb untuk Rian, ujar Bujang. Terserah kamu saja, yang mana baik menurut kamu aku ikut saja, ucap Suri tanpa menoleh. Astagfirullahaladzim. Bujang membawa obor ke dekat jurang terdekat. Roni, kalau kau mendengarku, aku mohon muncullah.
Tapi jangan menakutiku, ujar Bujang. Sesaat kemudian suasana hening. Bujang, ujar suara dari arah belakang Bujang. Bujang menelan ludahnya. Seketika Bujang merinding. Roni, ujar Bujang seraya memejamkan matanya. Ada apa, Jang? Tanya suara itu. Anakmu ingin menikah. Dia sama seperti kau dulu dengan ibunya, ujar Bujang terbata-bata. Kau takut padaku, Jang? Tanya suara itu. Tanpa berani membuka matanya, Bujang menggeleng. Lihat aku, Jang, ujar suara itu tertawa. Bujang perlahan-lahan membuka matanya. Di depannya sudah berdiri sesosok pemuda dengan tampan. Sahabatnya itu. Ron, kau tahu, aku sangat menyayangi anakmu. Aku sudah menganggapnya seperti anakku sendiri. Tapi sepertinya aku gagal dalam mendidiknya, ujar Bujang sedih. Bujang, aku tahu. Jangan menyalahkan dirimu. Kau tidak salah, Jang. Rian seperti itu mungkin karma atas perbuatanku semasa hidupku, Jang, ucap Roni. Astagfirullahaladzim. Karma emang kayak gitu ya. Tidak, Ron, ini salahku. Aku terlalu memanjakan Rian, selalu membelanya setiap kali Suri memarahinya, ujar Bujang. Sudahlah, Jang, aku tidak menyalahkanmu. Suri pun tak akan menyalahkanmu. Andai aku masih hidup pun, aku akan melakukan hal yang sama sepertimu, Jang. Kalau kau butuh uang untuk upacara pernikahan Rian, aku akan mencarikannya untuk kalian, ujar Ron. Jangan Ron. Mertuamu memiliki simpanan emas yang sangat banyak. Itulah yang akan digunakan untuk upacara pernikahan Rian. Jangan mencuri, Ron. Apalagi itu untuk anakmu, ujar Bujang. Aku hanya mencuri uang-uang yang mereka rampok, Jang, ujar Roni. Ketua perampok yang membunuhku dulu sudah mati, Jang. Mayatnya kubawa ke dasar jurang tempat dia membuangku dulu. Sekarang aku masih mencari pemimpin besar para perampok itu. Aku tidak akan tenang jika mereka masih berkeliaran merampok orang-orang. Apalagi di sini ada anakku, ujar Roni seraya membelakangi Bujang. Jangan menyimpan dendam, Ron, ujar Bujang. Aku tidak akan membiarkan orang-orang itu mati sia-sia meninggalkan anak dan keluarganya karena dirampok. Yang kusesalkan, saat aku hidup dulu, aku tidak berniat untuk melenyapkan perampok-perampok itu. Andai itu kulakukan, mungkin sekarang aku tidak akan mati. Ketahuilah, Jang, saat sulit bagiku melihat di mana pemimpin para perampok itu, dan aku sekarang tidak bisa untuk membunuhnya. Terlalu sulit kulakukan, ucap Roni. Memangnya di mana pemimpin perampok itu tinggal, Ron? Tanya Bujang penasaran. Saat aku mengikuti perampok-perampok itu pulang ke sarang mereka, aku tidak sanggup untuk menembus dinding gaib sarang perampok itu. Andai ada raga kasar yang bisa kupinjam, mungkin aku bisa membunuh pemimpin perampok itu, Jang, ujar Ron. Aku ingin meminjam raga anakku, Jang, untuk membunuh pemimpin para perampok itu, ujar Ron. Jangan, Ron. Jangan anakmu. Dia tidak tahu menahu tentang perampok-perampok itu. Bagaimana jika para perampok itu dendam pada Rian? Jujur, Ron, aku tidak akan sanggup kehilangan Rian. Sewaktu kehilangan sahabat sepertimu dulu saja aku hampir tidak bisa berpikir, Ron. Apalagi ini Rian, anak yang sangat kusayangi, kujaga dan kunafkahi. Aku bisa mati, Ron, ujar Bujang. Kalau memang kau ingin menggunakan ragaku, silakan saja, Ron, asal jangan Rian, ujar Bujang lagi. Aku tidak akan melibatkan kau, Suri dan Rian, Jang. Tenanglah, ucap Roni tersenyum. Kalau memang begitu, baguslah, Ron, ujar Bujang. Jadi bagaimana masalah anakmu, Rian, Ron? Kalau kau setuju dia menikah dengan Libeb, maka aku akan segera mempersiapkan pernikahan mereka, ujar Bujang. Terima kasih, Jang. Kau masih menghargai aku walaupun alam kita sudah berbeda, ucap Roni. Aku selalu setuju dengan semua keputusanmu, Jang,
ujar Roni lagi. Dalam bentuk apapun kau sekarang, kau tetap sahabatku dan ayah kandung dari Rian. Jadi apapun yang bersangkutan dengan Rian, kau harus tahu dan memutuskannya, ujar Bujang. Pulanglah Jang, mungkin Rian sedang menunggumu, ujar Roni tersenyum. Beberapa hari setelah Bujang bertemu dengan arwah Roni, Bujang bermaksud untuk menemui keluarga Libeb. Hari ini kita akan melamar Libeb kan Sur? Tanya Bujang. Iya. Kan kamu yang memutuskannya, ujar Suri. Kalau begitu, aku siap-siap dulu ya, ujar Bujang seraya mengambil bajunya. Singkat cerita, akhirnya mereka bertiga sampai di rumah keluarga Libeb. Orang tua Libeb menyambut kedatangan mereka dengan ramah. Silakan masuk Pak, Bu, Nak Rian, ujar ayah Libeb sembari tersenyum ramah. Setelah berbasa-basi akhirnya Bujang mengutarakan maksud kedatangan mereka bertiga kepada orang tua Libeb. Wah, kalau saya sangat setuju Pak, entah anak saya ini, ujar ayah Libeb. Bagaimana nak? Tanya ayah Libeb pada anaknya. Dengan wajah menunduk Libeb mengangguk. Berarti lamaran ini diterima? Tanya Bujang. Iya, jawab Libeb pelan. Ini pertaliannya dulu, nanti setelah semuanya siap, mereka akan segera kita nikahkan ya Pak, ujar Bujang seraya memberikan sebatang emas kepada orang tua Libeb. Sebatang emas cuy, aduh, dilamar pakai sebatang emas. Oke lanjut. Orang tua Libeb gemetar menerima emas batangan tersebut. Ini tidak salah Pak, tanya ayah Libeb. Tidak, jawab Bujang tersenyum. Kalau begitu kami pamit dulu Pak, ingin mempersiapkan semuanya, sekalian memesan barang-barang yang diperlukan, ujar Bujang. Yan, Amai dan Inaimu pulang duluan. Kalian berdua ini mau kemana? Tanya Bujang pada Rian dan Libeb. Kami mau jalan-jalan dulu Mai, gak apa-apa kan? Sebentar lagi kan kami menikah, ujar Rian tersenyum. Ya sudah, kami duluan ya. Jaga calon istrimu Yan, pulangnya jangan malam-malam, ujar Suri mengingatkan. Setelah kepergian orang tuanya, Rian mengajak Libeb ke sungai. Aku bahagia Lib, karena sebentar lagi kita akan menjadi suami istri, ujar Rian. Libeb tersenyum. Tapi entah kenapa perasaanku menjadi tidak enak Yan, ucap Libeb. Kenapa? Apa karena aku terlalu jelek? Tanya Rian sembari tertawa kecil. Bukan itu Yan, ujar Libeb. Ke rumahku yuk, ujar Rian menggenggam tangan Libeb. Tidak ah, aku mau di sini saja, ujar Libeb. Lib, apa kamu terpaksa menerima lamaranku tadi? Tanya Rian. Tidak Yan, aku bahagia sekali Yan, tapi sekarang ini perasaanku tidak enak, seperti ketakutan, ucap Libeb. Kamu takut jika kejadian malam itu terulang lagi ya? Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu lagi, aku bersumpah, ujar Rian. Tidak usah takut, aku akan selalu melindungi kamu, ucap Rian lembut. Aku percaya kamu, bisik Libeb memeluk Rian. Sampai jam 11 malam, Rian dan Libeb menghabiskan waktu bersama. Pulang yuk, ujar Rian. Libeb hanya mengangguk. Setelah mengantar Libeb pulang dan berpamitan dengan calon mertuanya, Rian segera pulang. Setelah sampai di rumah Rian, melihat sudah banyak barang-barang di rumahnya. Bujang dan Suri terlihat sedang sibuk. Mai, kenapa mengangkut barang-barang ini sendirian? Seharusnya Amai tunggu aku Mai. Pasti Amai dan Inai kelelahan, ujar Rian. Yan, Amai pun tidak akan mau mengangkut ini sendirian. Yang membantu kami berdua tadi itu pemuda-pemuda yang ada di warung itu, ujar Bujang menepuk pundak Rian. Aku kira Amai, ujar Rian tersenyum. Bahagia sekali Amai menjadi orang tua. Kalian tahu, saat berhadapan dengan orang tua Libeb tadi, Amai bingung mau memulai pembicaraan bagaimana. Soalnya ini kan pengalaman Amai yang pertama melamarkan seorang wanita untuk anaknya, ujar Bujang tersenyum-senyum senang. Ah, Amai bisa aja. Memangnya waktu dulu melamar Inai, Amai di mana? Tanya Rian. Bujang dan Suri saling berpandangan. Lupakanlah, Rian tidak bermaksud apa-apa Mai, Nai, ujar Rian. Rian ke kamar dulu ya, Mai, Nai. Kalian jangan lupa tidur. Besok kan bisa dilanjutkan lagi Mai, ujar Rian.